とどめの一発。下町最強のヤンキー校。そんな彼に心惹かれる男、チーム京極兄弟。Cerita dimulai dengan memperlihatkan Suzaku Kanade, anak pengusaha kaya raya dari Suzuka Group. Kanade merupakan seorang murid populer yang bersekolah di Royal Phoenix dan memiliki sebuah kelompok di sekolah itu yang telah melakukan sumpah untuk selalu melayani Kanade. Bahkan Kanade memiliki 2 orang pengawal yang selalu berada di sampingnya. Mereka adalah Kwon Seiichiro dan Kaburaki Gen. Kekayaan dan kepopulerannya menjadikan Kanade sebagai pangeran yang sangat dikagumi oleh banyak orang. Terlebih, kepeduliannya terhadap para stafnya membuat Kanade selalu mendapat sambutan megah di istananya. Suatu ketika, Kanade mendapat panggilan dari sang ayah yang meminta Kanade untuk menemui seorang gadis cantik bernama Naruse Kanon yang saat ini bersekolah di Saint Brilliant. Di mana Kanon sendiri adalah putri dari Mariko, cinta pertama ayah Kanade. Ayah Kanade bercerita kalau baru-baru ini ia mendapatkan informasi bahwa Mariko telah meninggal 4 tahun yang lalu setelah menanggung semua utang-utang suaminya yang pemabuk dan pemain judi. Mariko meninggalkan putrinya sendirian dan harus menggantikan ibunya membayar utang-utang itu. Oleh karena itu, sang ayah ingin meminta Kanade agar mau melihat keadaan Kanon. Keesokan harinya, Kanade memutuskan untuk mengunjungi sekolah Brilliant bersama kedua pengawalnya. Kedatangan mereka membuat heboh semua murid di sekolah itu, yang sangat terkesan melihat murid terpopuler di Royal Phoenix ada di sekolah mereka. Saat berjalan mencari Kanon, mereka melihat seorang gadis yang sedang berakting menjadi seorang putri. Seketika hal itu membuat Kanade takjub dan tertarik melihat gadis itu berakting menjadi seorang putri yang sangat mencintai pangerannya. Ketika bertanya pada sutradara, terungkap kalau ternyata gadis yang ada di depan mereka saat ini adalah Naruse Kanon. Kaburagi kemudian mengambil video Kanon, sementara Kanade tidak berhenti memperhatikan Kanon yang seperti gadis ideal yang selama ini ia cari. Setelah pertunjukan itu, Kanade dan para pengawalnya secara diam-diam mengikuti Kanon yang ternyata bekerja paruh waktu di sebuah restoran. Kanade tidak bisa berhenti memperhatikan Kanon yang sangat ia kagumi. Bahkan saat kembali di rumahnya, Kanade masih saja melihat video Kanon yang sebelumnya direkam oleh Kaburagi. Seiichiro yang penasaran bertanya mengapa Kanade sangat menyukai Kanon yang terlihat biasa-biasa saja. Kanade pun menjawab kalau Kanon sangat istimewa baginya, karena mungkin Kanon adalah reinkarnasi ibunya. Terungkaplah kalau Kanade dibesarkan sendirian oleh ibunya sebagai pangeran ideal yang jauh dari ayahnya. Dikarenakan ibunya telah menyerah pada sang ayah yang dulunya sangat populer dan dikelilingi oleh para wanita. Sang ibu mendidik Kanade agar menjadi pangeran yang sempurna, hingga pada akhirnya karena penyakit serius yang dideritanya, umur sang ibu pun tidak bertahan lama. Di saat-saat terakhirnya, sang ibu membuat janji dengan Kanade agar Kanade tidak pernah menyakiti hati seorang wanita. Dan Kanade harus menikahi cinta pertamanya yang akan selalu mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk Kanade. Hal itulah yang membuat Kanade merasa bahwa pertemuannya dengan Kanon mungkin adalah sebuah takdir. Karena secara kebetulan ada seorang gadis berakting di depannya menjadi seorang putri yang akan selalu mengabdikan dirinya untuk sang pangeran. Hari berikutnya, Kanade kembali berkunjung ke sekolah Brilliant dan menunggu Kanon di sana. Ketika Kanon muncul, Kanade lantas memberanikan diri untuk menghampiri Kanon. Kanade tanpa basa-basi langsung menanyakan, apakah Kanon mau menjadi putrinya. Akan tetapi, tidak seperti gadis biasanya, Kanon justru menolak, mengatakan kalau Kanade mungkin telah salah orang. Kanade yang panik lalu mengikuti Kanon, sambil menjelaskan tujuan awalnya menemui Kanon adalah atas permintaan dari ayahnya.
Namun setelah melihat Kanon, Kanade merasa kalau pertemuannya dengan Kanon adalah takdir yang telah diatur oleh Tuhan. Mendengar hal itu, Kanon pun tertawa, menganggap kalau Kanade mungkin sedang berimajinasi. Kanon yang kesal kemudian mengatakan pada Kanade agar Kanade berhenti melibatkannya dalam dunia hayalannya. Bahkan Kanon mendorong Kanade sampai terjatuh dan memaki Kanade di depan semuanya. Hal itu membuat Kanade benar-benar syok. Tidak menyangka gadis yang ia sukai seperti Kanon memiliki perilaku buruk seperti itu. Kanade pun menyimpulkan gadis seperti Kanon tidak mungkin merupakan reinkarnasi sang ibu. Di sisi lain, wakil kepala sekolah bernama Yuta memberitahu pada kepala sekolah bernama Mitsuhiko tentang kedatangan Kanade bersama kedua pengawalnya di sekolah mereka. Mendengar itu, kepala sekolah merasa tertarik dan menduga sesuatu yang menarik akan segera datang. Tidak hanya itu, kedatangan Kanade juga diketahui oleh wakil ketua bernama Gabriel yang langsung memberitahunya kepada ketua OSIS bernama Aoi. Sementara itu, kejadian tadi membuat Kanade merasa sedih karena telah dipermalukan di depan semua orang. Kanade lalu menghampiri foto almarhum sang ibu untuk meminta maaf karena sudah menganggap gadis kasar seperti Kanon sebagai reinkarnasi ibunya. Tak lama kemudian, Kanade mendapat panggilan dari ayahnya yang ingin mengetahui keadaan Kanon. Ia pun segera lega setelah mengetahui Kanon baik-baik saja. Akan tetapi di sini sang ayah justru kembali meminta Kanade untuk melihat keadaan rumah Kanon. Yang tentunya Kanade langsung menolak dan mengatakan kalau ia tidak ingin berurusan lagi dengan gadis seperti Kanon. Namun sang ayah tetap mempercayakan tugas itu pada Kanade dan segera menutup panggilan itu. Keesokan harinya, Kanade dengan terpaksa pergi bersama kedua pengawalnya untuk melihat keadaan rumah Kanon secara langsung. Sesampainya di sana, Kanade pun cukup kaget melihat tempat tinggal Kanon yang sangat sederhana. Tak lama muncul tetangga Kanon yang bernama Sagasawa Haru mengaku pada mereka kalau Kanon adalah gadisnya. Namun bertepatan di waktu itu datang beberapa wanita menjemput Haru untuk pergi. Sebelum pergi, Haru menyempatkan untuk memperingatkan Kanade agar tidak mengganggu Kanon. Tak lama kemudian, Kanon pun keluar dari rumah dan Seiichiro langsung bertanya tentang hubungannya dengan Haru. Kanon menjawab kalau Haru hanyalah tetangganya. Kanon juga bertanya apa yang mereka lakukan di rumahnya dan sempat menuduh mereka sebagai penguntit. Akan tetapi dengan cepat Kanade menyangkal, berkata kalau ia hanya memenuhi permintaan ayahnya yang ingin melihat kondisi rumah Kanon. Mendengar itu, Kanon yang kesal lantas pergi dari sana. Namun tiba-tiba ia tersandung dan Kanade dengan cepat berusaha membantunya hingga terjadi sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Kejadian itu membuat Kanon benar-benar kaget dan segera pergi dari sana. Sementara di sisi Kanade bertanya-tanya apakah ia baru saja berciuman dengan Kanon. Akan tetapi Seiichiro berusaha menenangkannya dan berkata kalau kejadian itu hanyalah sebuah kecelakaan. Di sisi lain, kepala sekolah telah menyelidiki semuanya tentang Kanade yang merupakan putra dari pemilik Suzaku Group yang sangat kaya raya. Bahkan mereka juga sudah mengetahui tentang Kanon yang merupakan putri dari cinta pertama ayah Kanade. Kejadian tadi siang membuat Kanade terus kepikiran tentang Kanon hingga mengganggu rutinitas hariannya. Hal itu membuat Kanade kesal dan sangat marah dengan Kanon yang sudah membuatnya seperti ini. Keesokan paginya, asisten Kanade memberitahu tentang kepulangan ayah Kanade dari luar negeri. Kanade pun berpikir kalau kepulangan ayahnya hanyalah untuk melihat kondisi Kanon. Hal itu semakin membuat Kanade kesal dan mulai bersikap tidak biasa di depan semua stafnya. Di sekolah, Aoi beserta pengawalnya mulai bergerak untuk mencari tahu tujuan kedatangan Kanade ke sekolah mereka. Mereka pun memutuskan untuk menemui Kanon guna menanyakan hubungannya dengan Kanade. Akan tetapi Kanon menjawab kalau ia sama sekali tidak mengenal Kanade dan lebih memilih untuk mengabaikan mereka. Sementara di rumah Kanade yang ingin menyambut kembalinya sang ayah
justru dikagetkan dengan seorang murid yang menerobos masuk ke dalam istana bersama sang ayah. Kanade pun sempat terlibat perkelahian singkat dengan murid tersebut yang diketahui bernama Takato Kyogoku. Namun sang ayah melerai mereka dan berkata kalau Takato adalah kakak dari Kanade. Mereka bertiga kemudian berkumpul di ruang tamu. Sang ayah kemudian mengungkapkan kalau dulu ia sempat berkencan dengan ibu Takato sebelum ia menikah dengan ibu Kanade. Mendengar hal itu, Kanade pun memakluminya, mengingat sang ayah yang dulunya sangat populer di kalangan wanita. Akan tetapi, Kanade menegaskan kalau ia tidak akan pernah menganggap pria kasar seperti Takato sebagai kakak laki-lakinya. Diketahui kalau Takato telah memiliki sebuah keluarga bahagia dan lebih menghormati pria yang dinikahi ibunya sebagai ayahnya daripada ayah kandungnya sendiri. Pada pertemuan itu, Suzaku mengatakan kalau ia memiliki satu permintaan pada mereka berdua untuk membuat Naruse Kanon bahagia. Suzaku memberitahu kalau ia telah mencoba untuk membantu Kanon membayar utang ayahnya yang sebesar 30 juta yen. Berharap dengan bantuan itu, Kanon bisa hidup bahagia dan tidak perlu bekerja keras untuk menutupinya. Akan tetapi hal itu justru menjadi sebuah kesalahan, karena Kanon tidak bisa menerima bantuan itu. Bahkan saat itu, Kanon mengirimkan sebuah surat yang berisikan rasa kekecewaannya pada Suzaku, yang ia anggap telah membuat harga diri ibunya buruk di mata masyarakat. Kanon menuliskan bahwa ibunya memiliki prinsip bahwa uang adalah sesuatu yang didapatkan melalui kerja keras. Oleh karena itu, bagaimanapun caranya, Kanon berjanji bahwa ia akan segera mengembalikan uang tersebut demi menjaga nama baik sang ibu. Hal itu membuat Suzaku merasa bersalah dan ingin meminta bantuan kepada kedua anaknya, yang mana Suzaku ingin salah satu dari mereka jatuh cinta dan menikah dengan Kanon, agar Kanon tidak perlu mengembalikan uang itu. Mendengar hal itu, Takato dan Kanade pun langsung menolak dan ingin pergi dari sana. Namun, Suzaku menambahkan, bagi siapapun yang bisa membuat Kanon bahagia, maka dia akan menjadi pewaris sah dari Suzaku Group. Suzaku kemudian memberikan waktu kepada mereka berdua untuk memikirkan hal tersebut. Setelah pertemuan itu, Kanade menceritakan semuanya pada Seiichiro. Kanade merasa bingung dengan posisinya, mengingat sang ayah lebih mengutamakan kebahagiaan orang lain daripada anak kandungnya sendiri. Seiichiro kemudian mencari beberapa informasi mengenai Takato yang ternyata berasal dari sekolah Yanki bernama Genbu, di mana Takato sendiri merupakan murid terkuat sekaligus pemimpin di sekolah itu. Takato juga memiliki adik laki-laki dari keluarga barunya bernama Ryu Kyogoku yang saat ini sudah menjadi orang nomor 2 di sekolah Genbu. Seiichiro menduga jika pria seperti Takato sampai menerima warisan dari Suzaku, maka Suzaku Group akan berakhir. Oleh karena itu, Seiichiro menyarankan Kanade untuk melindunginya dengan mengikuti sayembara yang telah dibuat oleh ayahnya. Seiichiro mengatakan kalau Kanade tidak perlu membuat Kanon bahagia, melainkan yang perlu ia lakukan adalah mengalahkan Takato dan membuat Kanon jatuh cinta kepadanya. Di sisi lain, Takato yang hendak kembali ke rumahnya tak sengaja dilihat oleh Kaburagi. Kaburagi pun memutuskan untuk menemui Takato dan mengajaknya mengobrol di sebuah warung makan. Di sana, Kaburagi yang penasaran bertanya kepada Takato, apakah ia berencana untuk membuat Kanon bahagia? Takato menjawab kalau ia sama sekali tidak tertarik dengan warisan keluarga Suzaku, dan ia menegaskan kalau ia tidak mungkin sembarangan dalam mendekati seorang gadis yang tidak ia kenal. Kaburagi kemudian menunjukkan video Kanon yang kemarin sedang berakting menjadi seorang putri. Tak diduga, Takato yang melihatnya seketika senang dan berkata kalau ia akhirnya bisa menemukan gadis yang selama ini ia cari. Keesokan harinya, Kanade dan Takato kembali bertemu sang ayah untuk mengumumkan keputusan mereka. Takato dengan semangat mengatakan kalau ia akan membuat Kanon bahagia. Begitupun dengan Kanade yang sebelumnya bimbang. Ia juga berkata kalau ialah yang akan membuat Kanon bahagia. Hal itu membuat Suzaku sangat senang
dan mempercayakan masalah Kanon kepada mereka berdua. Setelah pertemuan itu, Kanade dan Takato saling mempertanyakan alasan dari mereka berdua mengubah keputusannya. Di mana di sini Kanade menduga kalau Takato melakukannya adalah untuk mendapatkan warisan keluarga Suzaku. Sementara di sisi Takato tidak mempedulikan pikiran Kanade, karena yang terpenting baginya adalah ia tidak akan membiarkan Kanade mendapatkan Kanon. Sehingga dari sini, persaingan kedua pangeran bangsawan dan pangeran gangster ini akan segera dimulai. Di waktu yang sama, Ryu, adik Takato, ternyata menemui Kanon di sekolah brilian. Yang mana itu Ryu lakukan karena tadi malam ia mendapatkan Takato yang tertidur sambil menyebut-nyebut nama Kanon. Tujuan kedatangan Ryu adalah untuk memastikan apakah Kanon sungguh seorang gadis pembela keadilan. Di mana ternyata 1 tahun lalu, Takato pernah melihat Kanon mengalahkan banyak pria di tepi sungai untuk melindungi seseorang. Hal itu yang membuat Takato sangat kagum dengan Kanon dan mulai menganggapnya sebagai gadis pembela keadilan. Akan tetapi Kanon mengatakan kalau itu hanyalah salah paham, karena di waktu itu Kanon sebenarnya sedang melakukan akting untuk sebuah film, dan Kanon mengaku kalau ia hanyalah gadis normal yang sama sekali tidak pandai berkelahi. Mendengar itu, Ryu pun cukup kaget dan bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Karena di sisi lain, ia tidak ingin sang kakak mengetahui fakta ini. Ryu pun akhirnya memutuskan untuk meminta Kanon berakting menjadi gadis pembela kebenaran ketika nantinya bertemu dengan Takato, dan Ryu akan membayar Kanon untuk melakukan akting itu. Di sisi lain, Kaburagi menemui Kanade dan memberitahukan pertemuannya dengan Takato. Di mana ketika Kaburagi menunjukkan video Kanon yang sedang berakting, Takato terlihat senang dan seperti sudah mengenal Kanon. Hal itu membuat Kanade sadar kalau Takato mengubah keputusannya bukanlah karena warisan, melainkan karena tertarik dengan Kanon. Ryu yang sudah kembali menceritakan kepada Takato tentang pertemuannya tadi siang. Ryu mencoba untuk menjelaskan kalau Kanon bukanlah gadis pembela keadilan seperti yang dipikirkan Takato, melainkan Kanon hanyalah gadis biasa yang sama sekali tidak kuat. Akan tetapi, Takato langsung menyangkal dan mempercayai bahwa Kanon adalah gadis yang kuat seperti apa yang ia lihat 1 tahun lalu. Takato tidak menyangka kalau gadis itu merupakan cinta pertama ayah kandungnya, dan ia merasa kalau pertemuan ini mungkin adalah sebuah takdir. Keesokan harinya, Takato yang ditemani Ryu memutuskan untuk pergi menemui Kanon di sekolah brilian. Kedatangan mereka menarik perhatian para gadis yang sangat kagum melihat pentolan sword itu ada di sekolah brilian. Dari atap sekolah ada tim Next yang juga melihat kedatangan dua bersaudara itu. Mereka adalah Tendo Koki, Hyura Kaiji, dan Odajima Riku. Tim Next melihat Takato dan Ryu sedang mengikuti Kanon dari belakang. Ryu kemudian memanggil Kanon dan memperkenalkan Takato kepadanya. Takato yang melihatnya tidak dapat menahan rasa kagumnya dan langsung memeluk hangat Kanon di depan semuanya sambil mengatakan kalau ia sangat senang bisa bertemu dengan Kanon. Takato lalu mengutarakan semua rasa kagum dirinya dengan Kanon, sang pembela keadilan, dan menyebut kalau pertemuan mereka ini adalah sebuah takdir. Kanon yang melihat perilaku berlebihan itu merasa bingung dan sedikit takut dengan Takato. Namun ketika Ryu mengingatkannya untuk berakting, Kanon pun langsung tersenyum pada Takato sambil mengucapkan terima kasih karena sudah mengaguminya. Hal itu seketika membuat Takato bahagia dan langsung tunduk memberikan hormat. Setelah melakukan akting itu, Kanon dan Ryu melakukan pertemuan rahasia untuk meminta bayaran atas aktingnya. Ryu pun memenuhi janjinya dan memuji akting dari Kanon. Ryu kemudian meminta Kanon untuk melakukannya lagi ketika bertemu dengan Takato. Takato dan Ryu menjadi sering datang ke sekolah itu untuk bertemu dengan Kanon. Ketika bertemu lagi, Takanon memberanikan diri untuk mengajak Kanon pergi berkencan.
Kanon pun langsung menyetujuinya dan membuat Takato sangat senang. Meskipun hal itu Kanon lakukan karena Ryu yang memintanya untuk berakting. Setelah itu, Kanon kembali meminta bayaran pada Ryu atas akting yang telah ia lakukan. Takato yang sedang sendirian tiba-tiba dihampiri ketua OSIS yang ingin menanyakan tujuan Takato datang ke sekolah ini dan apa hubungannya dengan Kanon. Takato lalu dengan pedenya mengatakan kalau Kanon adalah gadis masa depannya. Mendengar itu, Aoi pun menyimpulkan kalau Takato adalah rival Kanade untuk memperebutkan Kanon. Selain itu, di sini juga terungkap kalau ternyata Aoi memiliki kekurangan dalam mengingat nama seseorang. Bahkan Gabriel beberapa kali harus membantunya untuk mengingat nama seseorang. Tak beberapa lama, Takato pun melihat Kanon yang sedang berjalan sendirian ke suatu tempat. Ia lantas mengikuti Kanon disusul oleh Aoi yang juga mengikuti mereka diam-diam. Di waktu yang sama, Ryu dihampiri oleh Tendo yang sangat kesal melihat Ryu selalu bertemu dengan Kanon. Mereka pun saling bertatapan sinis untuk mengancam satu sama lain. Tendo benar-benar bingung mengapa Kanon mau bertemu dengan anak-anak Yankee seperti Ryu. Ia pun menegaskan pada Ryu agar jangan berbuat macam-macam kepada Kanon, karena Kanon adalah gadis yang sangat ia kagumi. Akan tetapi, Ryu tidak mempedulikannya dan menyebut kalau Kanon hanyalah seorang gadis kecil dan lemah dengan sifat yang buruk. Mendengar itu, Tendo semakin kesal dan ingin memberi Ryu pelajaran. Namun Riku dan Kaiji datang memberitahu kalau mereka melihat Takato yang sedang mengikuti Kanon. Di mana ternyata Kanon pergi ke sebuah ruangan kosong dan masih diikuti Takato dan Aoi secara diam-diam. Tak diduga, Kanon mengeluarkan sebatang rokok di tempat itu. Takato yang melihatnya lantas menghampiri Kanon dan mengambil barang itu dari tangannya. Meskipun seorang gangster, Takato mengatakan kalau di sekolah mereka rokok adalah sesuatu yang dilarang. Kanon yang sudah tidak bisa lagi berakting di depan Takato akhirnya mengungkapkan kalau selama ini ia berperilaku baik di depan Takato hanyalah karena Ryu yang bersedia membayarnya untuk berakting. Kanon juga memberitahu kalau ia bukanlah seorang pembela keadilan seperti yang dipikirkan oleh Takato dan mengatakan kalau pada saat itu ia hanyalah melakukan akting untuk sebuah film. Oleh karena itu, Kanon meminta Takato agar berhenti berhayal tentang dirinya. Fakta itu benar-benar membuat Takato sangat terkejut. Begitupun dengan Ryu yang datang bersama pangeran lainnya. Meskipun begitu, Takato masih memandang Kanon sebagai gadis yang sangat luar biasa. Karena Takato tahu, Kanon melakukan itu semua untuk bisa membayar utang-utang ayahnya. Takato kemudian mendekati Kanon dan mengungkapkan kalau ia sangat menyukainya. Kanon yang merasa terkejut akan hal itu, berusaha melepaskan diri dari Takato dan segera pergi dari sana. Kejadian itu dilihat oleh Tendo dan pangeran lainnya, yang membuat Tendo tidak terima dan ingin menghajar Takato. Setelah kebohongannya terungkap, Ryu meminta maaf kepada Takato atas perbuatan yang telah ia lakukan. Takato pun tanpa pikir panjang mau memaafkan Ryu, karena Takato tahu Ryu melakukan itu adalah agar mimpinya terhadap Kanon tidak hancur. Aoi yang melihat adegan itu secara diam-diam bertepuk tangan untuk Takato dan memberitahu kalau ia telah belajar sesuatu dari Takato. Namun melihat Aoi di sana, Takato justru tiba-tiba mengungkapkan keputusannya yang ingin pindah ke sekolah brilian. Mendengar hal itu, Ryu yang tidak terima lalu berdebat dengan Takato karena di Genbu banyak orang-orang yang bergantung pada Takato. Dan bila Takato tidak berada di sana, Genbu bisa saja berakhir. Takato kemudian menjelaskan alasannya yang tidak ingin kehilangan Kanon. Terlebih, ia tidak bisa membiarkan Kanade memenangkan sayembara ini. Tak butuh waktu lama, kabar tentang kepindahan Takato dan Ryu dengan cepat diketahui oleh Kanade. Seiichiro pun lantas menyuruh Kanade untuk melakukan sesuatu sebelum Takato berhasil mendapatkan Kanon.
Di sisi lain, Tendo yang melihat Takato telah mengungkapkan perasaannya terhadap Kanon tidak ingin tinggal diam dan berencana untuk mengungkapkan perasaannya juga. Terungkaplah kalau 2 tahun lalu, Tendo pernah melihat Kanon menangis sambil menggenggam sebuah foto. Hal itu membuat Tendo merasa iba dan mulai merasa kesal pada dirinya sendiri karena tidak bisa membantu seorang gadis yang terlihat hancur di hadapannya. Tendo pun memutuskan untuk mengubah dirinya dan mulai berlatih agar bisa melindungi Kanon suatu saat nanti. Hingga akhirnya Tendo mulai bersekolah di Saint Brilliant dan menjadi idola banyak gadis di sekolah itu. Meskipun sangat populer, Tendo masih belum bisa membuat Kanon menoleh sedikit pun terhadapnya. Selain para siswa di sekolah Saint Brilliant, ada juga guru yang mendapatkan julukan sebagai pangeran. Ia adalah Richie Yuki Sensei. Yuki Sensei yang mengetahui kepindahan pangeran gangster sekolah Genbu menghampiri kepala sekolah dan menanyakan alasan dari pangeran gangster itu pindah ke sekolah ini. Kepala sekolah pun menjelaskan semuanya dan membuat Yuki Sensei penasaran mengapa para pangeran bisa menyukai Kanon yang tergolong sebagai murid biasa-biasa saja di sekolah Brilliant. Naruse Kanon desu. Tak lama kemudian, Yuki Sensei melihat Aoi bersama anggotanya yang sedang melakukan pertemuan dengan Kanon. Pertemuan itu disaksikan oleh banyak murid, termasuk Tendo dan juga Yuki Sensei. Yang mana ternyata tujuan Aoi meminta Kanon untuk bertemu adalah untuk meminta Kanon menikah dengannya. Kekkon shite kudasai. Hal itu membuat Yuki Sensei semakin penasaran dengan Kanon dan mencoba bertanya alasan Aoi bisa menyukai Kanon. Namun Aoi tidak menjelaskan apapun dan hanya mengatakan kalau cinta adalah suatu hal yang tidak bisa dijelaskan secara sederhana. Mendengar itu, Kanon pun lantas menjawab permintaan Aoi dengan menundukkan kepalanya sambil meminta maaf karena ia tidak bisa menerima permintaan Aoi. Kanon juga sempat menguji Aoi jika permintaan itu benar-benar tulus, apakah Aoi bisa mengingat namanya. Di mana meskipun memiliki nilai akademik yang bagus, Aoi adalah seseorang yang tidak mudah mengingat nama orang lain jika ia sama sekali tidak tertarik dengan orang itu. Kanon pun menyimpulkan alasan Aoi mendekatinya hanyalah untuk mengira Kanade menyukainya. Oleh karena itu, Kanon yang kesal kemudian menegaskan agar Aoi berhenti melibatkannya dengan persaingannya terhadap Kanade. Melihat kejadian tadi, Tendo semakin kagum dengan Kanon dan mulai mengerti mengapa Kanon tidak pernah sedikit pun menoleh terhadapnya. Ia pun memutuskan untuk menemui Kanon sepulang sekolah dan menceritakan kejadian 2 tahun lalu yang membuat ia menjadi kagum dengan Kanon. Namun mendengar itu, Kanon beralasan kalau di saat itu ia sedang berakting dan meminta Tendo agar berhenti memaksakan hayalannya seperti yang lain. Di sisi yang lain, Kanade akhirnya mulai bergerak dan telah membuat keputusan untuk pindah ke Saint Brilliant sama seperti Takato. Aoi yang mengetahuinya lantas menemui Kanade untuk mengucapkan selamat datang. Aoi juga bertanya apakah alasan kepindahan Kanade ke sekolah ini adalah karena Kanon dan Takato. Kanade pun lantas membenarkannya dan memuji Aoi karena bisa mengetahuinya. Aoi pun memberitahukan tentang dirinya yang telah mencoba untuk melamar Kanon. Meskipun ditolak, Aoi mengatakan kalau ini masih belum berakhir. Mendengar itu, Kanade pun cukup kaget dengan Aoi yang malah menyukai gadis seperti itu. Namun karena ia harus berpura-pura menyukai Kanon, Kanade pun dengan terpaksa menegaskan pada Aoi kalau Kanon adalah putrinya dan ia tidak akan membiarkan Aoi memilikinya. Kanon wa boku no princess desu. Setelah pertemuan itu, Aoi merasa frustasi akan kepopuleran seorang Kanade. Karena selama ini Aoi selalu mempercayai bahwa dirinya adalah puncak dari segalanya. Kemanapun Aoi pergi, para gadis akan sangat bersemangat dan akan selalu mencintainya. Latar belakang keluarganya yang sangat bagus membuatnya terampil dan sangat dikagumi orang-orang di lingkungannya. Namun semua itu direnggut oleh Kanade pada tahun lalu saat mereka menghadiri sebuah pesta.
di mana para gadis yang awalnya sangat bersemangat melihat kedatangan Aoi tiba-tiba mengabaikannya setelah Kanade hadir di tempat itu. Dan itulah pertama kalinya Aoi merasa kalah dari seseorang. Sejak saat itulah Aoi mulai terobsesi dengan Kanade dan sangat iri dengan kepopulerannya. Di tengah ketidakberdayaan itu, Aoi merasa kalau cara satu-satunya agar bisa mengalahkan Kanade adalah dengan mendapatkan Kanon. Ia pun tiba-tiba bisa mengingat nama Kanon dengan baik dan bisa menyebut namanya berulang-ulang. Hal itu membuat Aoi sangat senang dan sangat bersemangat untuk memberitahukannya pada Gabriel. Naruse Kanon? Di sisi lain, Kanade menghampiri Kanon untuk memberitahukan kalau ia telah pindah ke Saint Brilliant. Kanade mengucapkan terima kasih karena Kanon sudah mau menjadi gadis yang baik dan menunggunya. Namun seperti biasa, Kanon kembali membalas perkataan Kanade dengan kasar, mengatakan kalau ia sama sekali tidak menunggunya, dan pergi dari sana sambil memaki Kanade. Di tengah jalan, Kanon lagi-lagi dihampiri oleh Aoi, yang sangat bersemangat untuk memberitahu Kanon kalau ia sudah bisa menyebut nama Kanon tanpa dibantu orang lain. Aoi mengatakan bahwa Kanon adalah gadis pertama yang namanya bisa ia ingat. Aoi merasa kalau ini mungkin adalah sebuah takdir. Tiba-tiba Kanade muncul dan menyebut bahwa dirinya dan Aoi adalah rival. Hal itu membuat Aoi cukup senang dan bersalaman dengan Kanade, sebagai tanda kalau mereka akan bersaing secara sehat, layaknya seorang rival. Di sisi lain, kepala sekolah sangat senang dengan banyaknya pangeran yang datang ke sekolah mereka, di mana ternyata kepala sekolah berencana untuk menjadikan mereka semua sebagai kandidat dari pangeran legendaris ketiga, sekolah Saint Brilliant. Mereka pun mulai merencanakan agar semua pangeran itu mau mengikuti kompetisinya dengan memanfaatkan seorang gadis yang tidak lain adalah Naruse Kanon. Naruse Kanon. Selain itu, terungkap kalau Yuki Sensei menjadi guru di sekolah Saint Brilliant adalah untuk tujuan mengincar posisi pangeran legendaris. Yuki Sensei sendiri bertanya-tanya, mengapa para pangeran lainnya datang ke sekolah Brilliant untuk mendapatkan seorang gadis dan bukan untuk menjadi pangeran legendaris. Ia pun mulai penasaran, mengapa mereka semua tertarik dengan gadis biasa seperti Naruse Kanon. Yuki Sensei kemudian mencari informasi mengenai Kanon dan memutuskan untuk melihat kehidupan Kanon secara langsung dengan mendatangi rumahnya. Akan tetapi, di sana Yuki Sensei justru bertemu dengan Haru, yang seketika membuat Yuki Sensei menyadari kalau Haru juga memiliki jiwa seorang pangeran. Di mana ternyata Haru sendiri telah lama mengenal Kanon dan sudah menganggap Kanon sebagai adiknya sendiri. Dari sini Yuki menyimpulkan bahwa Kanon mungkin memiliki magnet pangeran, sehingga membuat para pangeran tertarik kepadanya. Namun ia menjadi semakin bertanya-tanya, mengapa hanya dia saja yang tidak tertarik kepada Kanon. Mengetahui kalau Haru merupakan alumni sekolah Brilliant, Yuki Sensei pun menyarankan Haru agar mengikuti kompetisi pangeran legendaris. Karena selain guru dan murid, alumni sekolah Brilliant juga bisa mengikuti kompetisi itu. Mendengar hal itu, Haru pun sangat senang, karena dulu saat masih seorang siswa, Haru pernah kalah dalam kompetisi itu. Malam harinya, Kanon yang sedang berjalan sendirian terlihat sedang diikuti oleh seseorang. Namun tiba-tiba, Ryu muncul menciduk orang itu, yang ternyata adalah Tendo. Tendo pun menjelaskan kalau ia hanya ingin mengawasi Kanon, karena ia mendapat kabar kalau banyak pelaku kejahatan yang berkeliaran di wilayah ini. Mengetahui hal itu, mereka berdua pun memutuskan untuk menyusul Kanon guna melindunginya. Beruntung saat Kanon sedang diganggu oleh pria asing, Tendo dan Ryu datang di waktu yang tepat dan menangkap pria itu. Setelah kejadian itu, Ryu dan Tendo memutuskan untuk mengantar Kanon sampai ke rumahnya, di mana di sana ada Haru yang sudah menunggu dan langsung bertengkar dengan mereka karena telah memegang tangan Kanon. Akan tetapi Kanon melerai dan memberitahu Haru kalau mereka telah menyelamatkannya dari pria jahat. Mendengar hal itu, Haru pun mengucapkan terima kasih kepada Ryu dan Tendo. Akan tetapi ia menegaskan pada mereka, jika mereka berani menyentuh Kanon,
maka Haru tidak akan segan-segan untuk menghancurkan mereka berdua. 両手つなぎは許さねえぞ。 Keesokan harinya, Takato dan Ryu berpamitan dengan teman-temannya di sekolah Genbu, karena mulai hari ini mereka akan mulai bersekolah di Brilliant. Kepergian mereka diiringi oleh kesedihan teman-temannya yang sangat bergantung pada mereka berdua. Namun demi masa depan Takato, mereka pun dengan terpaksa menerima kepergian pemimpinnya itu. Di sisi lain, Kanade dan pengawalnya menyempatkan untuk menjemput Kanon di rumahnya, di mana Kanade beralasan hal itu ia lakukan karena rumah mereka sejalan. Meskipun kenyataannya Kanade melakukan itu karena khawatir dengan berita belakangan ini tentang kasus kejahatan di dalam bus dan kereta api. Sesampainya di sekolah, kedatangan mereka pun langsung membuat heboh semuanya, termasuk Takato dan Tendo yang kesal dengan Kanade yang telah mendahului mereka. Mereka semua pun lalu berdebat untuk menjadi orang yang akan mengantar Kanon pergi ke sekolah. Namun di sini Kanon menghentikan mereka dan mengatakan kalau ia bisa pergi sendirian. Melihat mereka semua berkumpul di sekolah ini, Kanon pun mulai menyadari kalau apa yang mereka lakukan saat ini mungkin adalah sebuah permainan untuk mendapatkan hadiah. Sontak Takato langsung memberitahu kalau Kanade melakukan ini untuk kekayaan grup Suzaki, namun tidak dengannya yang telah dengan tulus mencintai Kanon. Mengetahuinya, Kanon pun merasa lega karena ini semua hanyalah sebuah sayembara. Kanon lalu mengatakan pada semuanya kalau mereka tidak perlu membuatnya bahagia, karena ia sendiri telah bahagia meski tanpa cinta sekalipun. Mendengar hal itu, Takato menjadi merasa bersalah dan menyesal telah membocorkan sayembara mereka hingga membuat Kanon sedih. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul Haru bersama teman-temannya yang sudah memutuskan untuk mengikuti kompetisi pangeran legendaris ketiga. Good morning! Sementara itu, wakil kepala yaitu Yuta memanggil Kanon untuk menghadap kepala sekolah. Kepala sekolah menjelaskan bahwa selama ia menjadi kepala sekolah, ia sudah mengadakan 3 kompetisi pangeran legendaris, termasuk yang sekarang. Di mana pemenang dari kompetisi pangeran legendaris pertama ada Omaru Suugo alias Masaki, dan yang kedua adalah Ryuzaki Kyo alias Cobra. Pada kompetisi ketiga nantinya, kepala sekolah sangat ingin menciptakan pangeran legendaris terkuat, mengingat banyaknya pangeran yang telah berkumpul di sekolah Brilliant. Oleh karena itu, kepala sekolah ingin menawarkan kerjasama kepada Kanon untuk membawa para pangeran ikut ke dalam kompetisi tersebut. Di mana untuk itu, kepala sekolah akan membayar Kanon sebesar 1 juta yen. Kepala sekolah memprovokasi Kanon agar mau menerima kerjasama ini dengan mengatakan kalau uang itu bukanlah sesuatu yang ia dapatkan secara gratis, melainkan itu adalah upah dari pekerjaan yang ia lakukan. Hingga akhirnya Kanon menyetujuinya dan bersedia menuruti permintaan kepala sekolah. Wakarimashita. Sementara itu, para pangeran sedang berkumpul untuk melihat pengumuman tentang kompetisi pangeran legendaris ketiga, di mana dari mereka semua hanya ketua OSIS-lah yang merasa bertanggung jawab untuk mengikutinya. Tak lama kemudian, Kanon tiba-tiba muncul dan menyampaikan sesuatu di depan mereka semua yang membuat mereka benar-benar terkejut. Karena Kanon berkata kalau ia akan mengencani siapapun yang berhasil memenangkan kompetisi pangeran legendaris. Malam harinya, Kanade dan Takato memutuskan untuk membahas tentang sayembaranya pada sang ayah, di mana di sini mereka berniat untuk membatalkan kesepakatan membuat Kanon bahagia demi harta Suzaku. Mereka mengatakan kalau mereka akan membuat Kanon bahagia tanpa harta itu. Takato mengatakan kalau Kanon adalah orang yang ia cintai dan telah ia cari sejak 1 tahun yang lalu. Oleh karena itu, satu-satunya harapan Takato adalah bisa mendapatkan Kanon. Kanade juga mengungkapkan tujuan awalnya mengikuti sayembara ini demi untuk melindungi kekayaan Suzaku. Namun kali ini, Kanade akan bersaing mendapatkan Kanon tanpa motif seperti itu. Mendengar hal itu, Suzaku pun sangat bangga dengan kedua putranya yang lebih memikirkan perasaan pasangannya, dan ia pun mempercayai siapapun yang nantinya berhasil mendapatkan Kanon. カノンちゃんを頼んだよ。お前には負けねえよ。